Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Yaman akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian, setelah mencuatnya berita Habib keturunan Yaman, yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad dipertanyakan berbagai kalangan umat Islam. Bahkan ada narasi yang menghebohkan, jika DNA Idit, yang kita tahu adalah Ketua Partai Komunis Indonesia PKI, adalah keturunan Ba'alawi Yaman, seperti yang telah kita bahas dalam video sebelumnya. Bagi yang belum menonton bisa langsung ke videonya di channel ini. Video kali membahas salah satu sisi gelap Yaman, yang dikenal sebagai negara asal para habaib. Apa itu? Sebelum lanjut menonton video ini jangan lupa memberikan dukungan dengan klik like dan subscribe. Kita akan membahas sisi lain dari Yaman, yaitu keberadaan paham komunis di negeri ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap Yaman adalah negeri para habaib, yang sangat lekat di benak sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin. Para habaib yang berasal dari Yaman diakini sebagai keturunan Nabi Muhammad, yang tentunya memegang teguh ajaran Islam pendahulunya. Banyak para habaib asal Yaman di Indonesia, baik habaib asli atau habaib abal-abal, diperlakukan sangat baik dan dihormati, karena dianggap sebagai zuriyah Rasulullah. Padahal, komunitas Habib di sana sangat kecil, yang sebagian besar terkonsentrasi di kota Tarim di Hadramaut. Tetapi tahukah saudaraku, jika di negara Yaman sendiri komunis berkembang pesat? Yaman adalah negara plural seperti negara-negara lain di dunia, beragam kelompok etnis, agama, suku, dan faksi politik dan ideologi. Bukan hanya Muslim saja, kaum Yahudi juga eksis. Negara Yaman dalam sejarahnya juga menjadi basis berbagai kelompok kiri terbesar di Timur Tengah, mereka yang berideologi politik dan berhaluan komunis, sosialis, maupun Marxis-Leninis tumbuh subur. Bahkan di wilayah selatan yang juga merupakan tempat para habaib, pernah menjadi negara komunis, sebelum era unifikasi tahun 1990. Sebelum berubah menjadi negara republik pada tahun 1990 yang menggabungkan antara selatan dan utara, kawasan ini terbagi menjadi dua, Yaman Selatan, Republik Demokrat Rakyat Yaman, dan Yaman Utara, Republik Arab Yaman. Yaman Selatan yang sebagian besar berhaluan komunis menjadi basis kelompok kiri ini. Sebagai basis berbagai kelompok, Yaman Selatan tak pernah sepi dari konflik antar kelompok. Berkali-kali di wilayah ini terjadi konflik yang mengakibatkan banyak jatuh korban dari masyarakat sipil. Saat ini perang sipil berbagai kelompok politik, agama, ideologi juga sedang berkecamuk, tak peduli, meskipun sama-sama bersuku Arab, mereka saling berperang satu sama lain. Yaman Selatan pernah menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang berhaluan komunis. Yaman Selatan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1967. 2 tahun kemudian 1969, kaum komunis di bawah People's Democratic Union mengontrol negara, dan mengimplementasikan komunisme sebagai ideologi negara Yaman. Yaman Selatan saat itu menjadi satu-satunya negara komunis di Timur Tengah. Ketika kaum komunis di kawasan lain mulai melemah pengaruhnya, sejak dibombardir oleh Amerika dan sekutunya, sejak Perang Dunia Kedua. Sebagai negara komunis, Yaman Selatan dulu menjalin aliansi dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, dan Jerman Timur. Partai Komunis Yaman sebagai penguasa Yaman Selatan berdiri pada tahun 1961. Pendirinya adalah Abdallah bin Abd al-Razzaq Badhib, yang merupakan salah satu pentolan komunis Arab Timur Tengah. Ia wafat tahun 1976, kemudian digantikan oleh saudaranya, Ali Badhib, dan kemudian Abu Bakar Badhib. Partai Komunis Yaman bersama sejumlah partai dan kelompok kiri lain termasuk Partai Ba'ath pada tahun 1986 bergabung dengan Partai Sosialis Yaman yang berhaluan Marxis-Leninis. Partai Sosialis Yaman sendiri berdiri tahun 1978 yang merupakan gabungan dari berbagai elemen, partai, dan kelompok politik beraliran kiri, baik di Yaman Selatan maupun di Yaman Utara. Pendiri Partai Sosialis Yaman adalah Abdul Fattah Ismail, yang sangat pro-Soviet. Cukup banyak tokoh dan pentolan kelompok atau partai komunis, sosialis atau Marxis-Leninis di Yaman, seperti Haidar Abu Bakar al-Attas pernah ditunjuk oleh Presiden Ali Abdullah Saleh sebagai Perdana Menteri Republik Yaman tahun 1990 sampai 1994. Muhammad Khalid Ahmad, Ali Nasser Muhammad, Ali Salim Al-Beid, Ali Saleh Obad, Yasin Saiden Umen, Abdul Rahman Al-Sakaf, selain beberapa yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah bertahun-tahun konflik membuat Yaman terbelah.
sebuah gerakan di Yaman Selatan yang menamakan diri Dewan Transisi Selatan atau STC yang membawa simbol-simbol komunis dengan bendera biru bintang merah. Pada tahun 2019 berhasil mendirikan pemerintahan sendiri di wilayah Yaman Selatan. Itulah sedikit kisah komunis di negeri para habaib Yaman. Apakah Yaman Selatan akan kembali menjadi negara komunis sementara komunis di belahan dunia lain mulai meredup? Entahlah. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.